Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada teman-teman semua, selamat datang di workshop kepenulisan esai sesi 1 bertema Revolusi Intelektual Mahasiswa melalui Cipta Karya Esai bersama Mas Hamam Izudin, reporter dari Mojok.co. Kita sapa dulu Mas Hamam. Apa kabarnya, Mas? Halo Mbak Salsa, kabarnya baik. Halo, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jogja lagi Saya panas nih. oh ya, mewakili IPI Iran berterima kasih atas kesediaannya dan atas waktunya juga untuk berbagi ilmu pengetahuan dalam penulisan. Oke. Ya, untuk memulai acara ini, pertama kita akan mendengarkan sambutan oleh Presiden IPI Iran kepada Restu Putra Perdana. Kami persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan bagi kita semua, salam sejahtera. Pertama-tama yang kami hormati, Mas Hamam Izudin, selaku narasumber pada kesempatan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir untuk berbagi ilmunya kepada teman-teman mahasiswa Indonesia di Iran. Kemudian, saya berterima kasih juga kepada MC yang telah memberikan waktunya untuk sedikit sepatah kata mungkin untuk membuka workshop kepenulisan esai IPI Iran pada kali ini. Puji dan syukur tak lupa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat iman, sehat, walafiat, sehingga kita bisa berkumpul untuk menimba ilmu bagaimana cara menulis dengan baik, terutama dalam kepenulisan esai. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, dan umatnya sekalian. Berbicara mengenai menulis ataupun kepenulisan, mungkin sudah tidak asing lagi bagi dunia mahasiswa ataupun kaum intelektual bagi kita semua. Bagaimana menulis ini sudah menjadi satu kewajiban ataupun satu kemahiran yang mesti dimiliki oleh semua kalangan mahasiswa, entah itu kedokteran ataupun jurusan-jurusan lain barangkali. Karena dengan menulis inilah gimana kita bisa menembus sekat-sekat ataupun tembok-tembok perbedaan sehingga kita bisa meluangkan ataupun menuliskan isi pikiran kita, gagasan kita, maupun ide-ide kita untuk disebarkan kepada halayak luas. Namun sayangnya, mahasiswa pada era-era saat ini dengan kemudahan teknologi, kemudahan mencari ilmu, masih saja banyak mahasiswa, entah dalam negeri maupun luar negeri, yang masih belum paham bagaimana itu cara menulis yang benar, bagaimana menjadi penulis yang benar, ataupun hanya menulis satu paragraf pun barangkali dari kita semua, khususnya saya pribadi, itu kadang-kadang sangat sulit gitu untuk bisa menulis satu paragraf yang baik dan benar itu. Dengan itu kami IPI Iran melalui inisiasi Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dikepalai oleh Mas Mursid berinisiasi untuk membuat workshop dengan bertema Revolusi Intelektual Mahasiswa dengan Cipta Karya Esai. Harapannya pelatihan ini dapat membangkitkan semangat kita sebagai mahasiswa Indonesia, khususnya di Iran, untuk bisa menulis minimal bagi dirinya pribadi ataupun baiknya untuk disebarluaskan gagasan pikiran itu pada halayak luas. Mungkin semoga penulisan ini ataupun workshop ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan harapan kami juga insya Allah kepenulisan ini ataupun karya hasil dari peserta-peserta pada workshop ini bisa kita tampung, minimal kita buat e-book kepenulisan esai IPI Iran. Bila memang teman-teman berminat, insya Allah kita kita tampung dan kita
tuangkan dalam bentuk buku, minimal itu esai e-book maksudnya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih banyak, semoga acara yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Presiden atas sambutannya. Sebelum kita mana untuk menulis yang baik, yuk kita mari kenal lebih dekat lagi tentang Hamam Izzuddin. Beliau pernah sekolah di MTS MA Muallimin Yogyakarta dan juga pernah mengenyam pendidikan ilmu komunikasi UPN Veteran Yogyakarta. Lalu beliau pernah berpengalaman di PD IPM Kota Yogyakarta dan juga lembaga Pustaka PPIPM. Dan juga punya pengalaman pekerjaan sebagai reporter, pemimpin redaksi majalah Kuntum, penulis kanal Pautpedia Direktorat PAUD, dan juga merupakan reporter Mojok.com. Udah nggak sabar nih kita Mas Hamam tentang bimbingan kepenulisannya, bagaimana bisa menulis dengan baik. Silahkan, kami persilahkan kepada Mas Hamam. Oke, terima kasih Mbak Salsa. Saya cek sekali lagi, suara saya jelas ya? Jelas Mas, alhamdulillah jelas. Oke. Siap. Nanti kalau suaranya keputus nggak jelas, mohon dikabari aja via chat atau langsung Siap. ngomong. Oke, terima kasih Mbak Salsa, Mas Restu, Mas Mursid. Ini kemarin saat disampaikan undangannya terus membaca temanya, wah, revolusi intelektual. Berat ini. Berat. Tapi kali ini saya akan coba bawakan materi yang ya nyantai aja ya tentang penulisan esai gitu. Kebetulan saya tuh di mojok.co sebenarnya jadi reporter teman-teman. Tapi barangkali teman-teman ada yang tahu Mojok ya. Mojok itu kan udah eksis sejak 2014 dan kemudian awalnya itu muncul dan meniti perkembangannya itu dari media opini. Dan produk andalannya saat itu esai gitu. Memang sejak 2021 itu Mojok mulai agak sedikit bergeser. Esai opini itu masih tampung dengan jumlah yang cukup banyak. Tapi mulai ada kanal liputan dan produk-produk berita. Nah, sebenarnya saya masuk sejak tahun lalu itu mengisi di liputannya. Isi khususnya tulisan feature. Gitu teman-teman. Itu sekilas ya kenalan lah ya. Oke, kemudian kita mau ngomongin esai. Nah, sebenarnya boleh dianu slide-nya nggak, Mas? Atau Mbak Salsa atau Mas Mursid? Oke. Terima kasih teman-teman. Ini slide sederhana untuk panduan aja tentang menulis esai. Ya, sebenarnya esai ini tulisan yang lentur teman-teman ya. Tulisan yang lentur dan kalau kita ngomong teknis gimana sih nulis esai, itu justru sebenarnya salah satu tulisan yang paling mudah untuk teman-teman mulai pelajari. Sebentar, ini teman-teman di sini ini yang peserta itu S1 atau Campur-campur Mas kira-kira. Ada S1 dan campur-campur? S2 juga ya. Waduh, berat ini sama S2 juga ya. Saya segan nanti. Oke, nanti kita diskusi aja teman-teman, silakan nanti di akhir ada diskusi. Nah, esai Aman. ini opini yang lentur teman-teman. Artinya kalau teman-teman biasa baca di Kompas, di Tempo gitu, ada opini yang berat tentang politik, tentang isu-isu terkini nasional, ya ada esai yang seperti itu. Tapi kemudian ada juga esai-esai yang sangat sederhana sebenarnya. Sangat sederhana secara tema, tapi memang secara kualitas nanti yang menentukan adalah gaya menulisnya. Bagaimana tulisan atau tema yang sederhana itu diolah jadi sesuatu yang menarik untuk dibaca.
Oke, esai itu pada dasarnya opini ya, tulisan opini yang lentur dan enak dibaca. Nah, makanya teman-teman kalau perhatikan di Indonesia ini kan banyak esai terkenal ya. Salah satunya Cak Nun. Cak Nun ini kalau teman-teman baca tulisannya memang esainya khas banget, khas dia gitu loh. Nah, dan penulis-penulis lain pun selain Cak Nun, misalnya kita sebut ada esai lain yang saya suka baca itu Mahfud Ikhwan. Beliau novelis ya, cuman sering nulis esai itu di Jawa Pos. Itu tulisannya khas juga. Ada Eka Kurniawan, sastrawan juga. Dia juga suka nulis di Jawa Pos, esai juga khas. Jadi masing-masing penulis ini punya gaya khasnya tersendiri. Nah, tapi itu nanti gaya khas itu muncul setelah jam terbang dan lain-lain yang panjang, teman-teman. Intinya luntur, masing-masing penulis bisa punya gayanya masing-masing, gayanya tersendiri. Nah, jadi esai ini sebenarnya jenis tulisan yang bisa jadi apa ya, jadi pintu gerbang masuk untuk mulai konsisten menulis. Jadi jangan dibayangkan esai itu sesuatu yang berat. Nah, kemudian karena ini tulisan opini ya teman-teman, ini mungkin ada beberapa pendapat yang bilang apakah esai dan opini itu beda. Sebenarnya terminologi ini nggak terlalu penting ya. Beda pun ada pendapat yang bilang beda, sama ya bisa dibilang sama. Tapi esai itu ada yang bilang bahwa esai itu cenderung lebih reflektif. Artinya nggak terlalu terburu-buru untuk merespon suatu isu atau peristiwa aktual gitu. Bisa dari hal-hal yang sederhana di sekitar kita gitu. Sedangkan opini itu biasanya merespon isu-isu aktual. Di Indonesia misal hari ini, kemarin ramai-ramai eh, perjodohan Caimin dan Anies Baswedan gitu yang membuat Demokrat baper gitu misalnya. Nah, itu kemudian banyak muncul esai-esai yang beragam macamnya ya, teman. Opini maksudnya. Muncul banyak opini analisis politik yang berat dan beragam. Nah, itu merespon itu. Tapi esai nggak harus cepat dan kemudian serius. Esai bisa nanti setelah kejadian itu seminggu kemudian baru merefleksikan hal itu. Nah, karena tadi ya teman-teman balik lagi, esai itu kan opini. Ada sebuah pendapat menarik. Saya lupa ini dari Promosi Hindu atau siapa ya. Intinya dari penulis Kompas. Esai itu subjektivitas yang objektif. Jadi esai itu berangkat dari sesuatu yang subjektif. Artinya penulis pasti punya keresahan personal atau punya unek-unek personal. Yang kemudian ketika dituliskan, itu sisi-sisi subjektif dari dalam diri itu tetap perlu ditambahkan dengan sisi objektif. Artinya misal nih, kita mau mengkritisi apa katakanlah, menurut kita perjodohan tadi ya, perjodohan Anies dan Caimin itu salah gitu, tidak benar. Tapi dalam penulisan esai biasanya kita berusaha objektif. Oh, mungkin dipasangkan karena ada alasan ini dan alasan lain-lain gitu. Walaupun stand kita, pijakan awal kita itu kita apa istilahnya tidak sepakat dengan isu itu atau dengan perjodohan itu. Nah, ini teman-teman tadi kan bicara tentang subjektivitas yang objektif. Ini beda misalnya ketika saya ini dalam pekerjaan sehari-hari nulis liputan feature. Feature disebut sebagai, ada yang menyebut sebagai objektivitas yang subjektif atau tulisan liputan secara umum ya. Karena apa? Berita itu kan objektif ya atau di luar dari diri penulis. Tapi kemudian ketika saya atau wartawan lain meliput, itu pasti ada kecenderungan untuk subjektif. Walaupun pada akhirnya ada prosedur-prosedur yang untuk meminimalisir subjektivitas itu. Misalnya, saya orang Islam nih ya.
Kemudian saya dikirim liputan ke konflik Islam dan Katolik, katakanlah di Ambon gitu. Pasti saya berangkat ke sana dengan membatin. Wah, semoga ini orang-orang seimanku tuh bukannya memantik konflik gitu. Pasti ada gitu dan ada upaya mau klarifikasi atau berharap setidaknya dalam batin bahwa itu tuh bukan berasal dari orang-orang seimanku. Ini subjektivitas saya pasti, hampir pasti gitu. Tapi kemudian itu kan dikurangi dengan berbagai prosedur. Misalnya dalam wawancara saya harus mewawancara satu kubu Muslim, satu kubu Katolik dan segala macam. Tapi pun di tulisan pasti subjektivitas itu akan muncul. Misalnya secara tidak sengaja saya menuliskan kutipan lebih banyak dari Muslim atau sebaliknya dan segala macam. Itu sebagai contoh. Nah, kita kembali ke tadi ya. Artinya esai itu wajib personal. Gitu. Ada dua kata kunci dalam penulisan esai, teman-teman. Yaitu ada masalah atau ada suatu isu peristiwa dan kemudian ada sisi personal. Nah, karena itulah sebenarnya ini mudah untuk jadi pijakan awal belajar. Karena ketika menulis esai, kita nggak perlu nulis sesuatu yang terlihat penting atau besar skalanya. Tapi kita bingung mau nulisnya gimana. Kita justru kekuatan esai itu ada di kedekatannya dengan si penulis. Begitu. Bisa geser slide-nya. Nah, ini ada contoh nih dari Mojok. Ya, nggak Mojok semua, ini ada kumparan juga ya teman-teman. Tadi konteksnya kita ngomongin bahwa Mojok itu media opini. Ini ada satu tulisan dari Mas Iqbal Aji Daryono yang kebetulan kemarin beliau juga habis dari Karbala, Irak ya kalau nggak salah ya. Acara Arba'in apa-apa itu. Nah dia pernah, ini salah satu tulisan dia itu, salah satu tulisan yang paling banyak dibaca di Mojok. Pada 2014 itu saat Mojok lagi awal-awal berdiri, servernya masih seadanya. Ini tulisan ini dibaca lebih dari 1 juta kali saat itu. Surat terbuka kepada pemilih Jokowi sedunia. Nah, teman-teman, esai ini sebenarnya Mas Aji itu menulisnya bukan pakai kata ganti saya untuk menunjukkan personalitas dia sebagai, nah kalau teman-teman mengikuti beliau itu tahun itu tuh dia mendukung Jokowi gitu misalnya, mengaku sebagai mendukung Jokowi. Artinya latar belakangnya sudah jelas. Tapi di tulisan ini dia nggak pakai kata ganti saya atau kata ganti orang pertama. Tapi karena Jokowi bagi dia itu personal, dia dekat dengan Jokowi, paham karakter pendukung Jokowi, akhirnya dia bisa nulis esai ini secara detail gitu loh. Tahu nih pendukung Jokowi biasanya karakternya gimana dan segala macam. Akhirnya dia bisa memasukkan konteks-konteks yang mungkin nggak disadari kalau penulisnya memang tidak merasa punya kedekatan dengan apa yang dia tulis. Gitu. Ini jadi tulisan yang cukup ramai saat itu. Bahkan akhirnya dibukukan tulisan ini. Jadi judul buku. Nah, kemudian ada tulisan yang lebih baru ini dari Mojok juga yang atas itu. Tulisannya Gusti Aditya, jika aku menjadi gubernur Jogja. Gusti ini salah satu penulis di Mojok yang salah satu spesialisasinya dia nulis tentang mengkritik isu-isu seputar Jogja lah, kebijakan Pemda Jogja dan segala macam. Nah, 11 Oktober ini dia nulis tulisan yang cukup menggelitik tentang jika aku menjadi gubernur Jogja. Hal yang mustahil gitu ya, karena gubernur nggak pernah ganti gitu. Nah, dari situ dia menceritakan keresahan dia sebagai warga Jogja dengan sudut pandang seandainya dia jadi pemimpin Jogja, yang itu mustahil. Tulisan ini satir lah, tulisannya khas Mojok banget. Dan kemudian akhirnya tulisan ini juga ramai karena unik dan personal. Kemudian yang di bawah ini tulisan di Kumparan Plus ya teman-teman. Ini tulisan judulnya Jangan Mati di Jogja.
itu sebenarnya membahas isu tentang susahnya atau mahalnya biaya pemakaman di Jogja. Kebetulan dia ini orang Katolik. Susahnya atau mahalnya biaya pemakaman di Jogja. Ini isu yang relevan lah buat banyak orang yang mengurus kematian orang terdekatnya di Jogja. Ada apa keresahan bersama bahwa wah, pemakaman sekarang mulai susah, biayanya mulai mahal. Tapi kemudian dia menulis itu nggak sekedar karena wah dia tahu ini jadi masalah bersama. Tapi dilalahnya beberapa waktu sebelum dia nulis, neneknya meninggal dan dia harus mengurus kematian neneknya. Artinya dia punya cerita personal di situ. Untuk kemudian dia kontekskan dengan masalah yang lebih luas atau masalah yang lebih banyak dirasakan orang di Jogja konteksnya. Itu beberapa contoh. Jadi ada masalah, kemudian dilalahnya para penulis ini punya kedekatan secara personal dengan masalah itu. Akhirnya jadilah tulisan yang setidaknya menurut saya ini kuat secara cerita. Ini contoh-contoh teman-teman tulisan. Tentu banyak contoh lain di berbagai media. Next. Boleh next? Iya, next. Tadi ini udah dibahas dua kata kunci tadi kan personal dan kemudian selanjutnya adalah ada masalah atau ada isu tertentu. Nah, ketika hendak menulis ke media, tentu sisi personal itu perlu ada penyesuaian. Ya, karena apa? Karena media itu ada banyak ragamnya dan setiap media punya ciri khas masing-masing. Hampir semua media sih sebenarnya punya kolom opini atau kolom esai yang memungkinkan teman-teman untuk berkontribusi di sana. Nah, kalau misal ngomongin tempat kerjaku di Mojok itu saat itu ya, saat masa kejayaan opininya, identiknya pasti opininya nakal, beda dengan opini di media lain. Kemudian satir kebanyakan gitu dan segala macam. Tapi beda lagi opini di Kompas misalnya. Kompas itu kan media nasional, kemudian yang tulisannya lebih ke reflektif. Kalau teman-teman baca Kompas itu kan Kompas ngebuknya itu ibaratnya nggak gebuk secara kencang gitu. Kalau ada isu-isu tentang pemerintah gitu, isu-isu miring tentang pemerintah. Beda misal dengan Tempo gitu. Tempo kan gebuk di depan gitu, mukul di depan gitu. Kalau Kompas itu identik dengan mukulnya pakai cara lain gitu, nggak yang keras. Maka kemudian itu juga apa namanya tertuang dalam opini-opininya. Opininya nggak yang keras-keras banget, kemudian nggak yang menohok-menohok banget dan segala macam. Nah, itu tadi. Nah, kemudian dari situ dari media-media itu, ketika teman-teman hendak menulis di media, itu bisa jadi dipijakan. Ketika mau nulis di Mojok, artinya teman-teman bisa tahu baik secara karakter tulisan, Mojok itu biasanya tulisannya seperti apa, kemudian secara tema-tema apa yang biasanya menjadi pilihan di Mojok. Kemudian misal di Kompas pun begitu, secara karakter tulisan seperti apa, secara tema biasanya apa yang jadi sorotan, dan di media lain. Kemudian teman-teman ketika menulis di media, itu pasti biasanya untuk isu-isu yang aktual, redaktur itu akan memprioritaskan ini, penulis yang punya latar belakang relevan dengan isu yang terjadi. Misal ada masalah tentang hukum, ketika ada orang hukum yang menulis, biasanya diprioritaskan. Karena balik lagi, persoalan hukum, buat orang hukum pasti ada kedekatan lebih. Dia bisa mengulik lebih detail
isunya ketimbang misal saya yang backgroundnya komunikasi atau siapa yang backgroundnya ekonomi dan lain-lain itu. Jadi setiap media itu punya coraknya masing-masing. Kita bisa next, kita ambil contoh beberapa. Nah, ini agak susah ya. Bisa diklik nggak sih? Bisa dimunculkan nggak ya? Ya, bisa ambil contoh ya. Ini aku ambil contoh beberapa esai di media dengan karakter yang berbeda-beda. Bahkan di Jawa Pos teman-teman, ini ada di Jawa Pos ini aku ambil 3 link. Ada link yang esai yang benar-benar reflektif, mengalir dan memang untuk hiburan. Artinya bukan membahas sesuatu yang penting dan perlu dibaca secara cepat. Kemudian ada juga artikel dari Jawa Pos yang memang isunya harus cepat dan relevan. Kalau nggak bisa dibuka nggak apa-apa lah. Intinya ini ya kontroversi penghapusan skripsi, tesis, dan disertasi. Nah itu kan lagi ramai juga ya di kalangan akademis di Indonesia belakangan wacana itu. Nah itu Jawa Pos merespon dengan cepat, kemudian tulisannya juga nggak bisa luas-luas banget, tapi penulisnya dipilih orang yang relevan latar belakangnya. Artinya orang itu mungkin dosen atau mungkin orang-orang yang banyak berkecimpung di dunia akademik. Kemudian di rubrik Jawa Pos lain itu ada esai-esai yang ringan. Esai-esainya dari beberapa penulis yang memang bisa disebut generalis ya, dia nggak punya spesifikasi tertentu dalam suatu bidang, namun penulisannya lumayan bagus. Nah itu di Jawa Pos itu biasanya ada tulisannya Eka Kurniawan, Mahfud Ikhwan, dan segala macam. Tulisannya nggak serius yang bahas pro dan kontra apa, tapi lebih mengalir dan gayanya sangat ringan sebenarnya. Sastra gitu. Nah, ini misal contoh ya. Ini opini yang memang perlu cepat dan biasanya backgroundnya dipilih yang relevan. Kita move aja. Ini contoh aja Mbak, nggak apa. Di skip aja nggak apa. Nah, selanjutnya ya esai intinya itu teman-teman. Esai itu lentur dan bisa mengcover berbagai isu. Next saja. Nah, kemudian ini menegaskan tadi bahwa esai itu sesuatu yang sebenarnya mudah untuk dikerjakan sebagai pijakan awal untuk katakanlah konsisten menulis atau untuk belajar menulis. Persoalannya kan ketika oke itu mudah, aku mau nulis apa gitu. Dari mana datangnya ide gitu. Nah, esai ini disusun ini kata Muhyiddin M. Dahlan ini penulis mojok juga. Esai disusun dari data, kemudian dijalin dengan kerangka plot, diperkuat dengan sudut pandang, dan dinarasikan dengan bahasa yang licin dan indah. Datanya itu nggak harus data kuantitatif angka gitu teman-teman. Data itu tadi bisa sesuatu yang bersifat personal, pengalaman. Kemudian ada kerangka segala macam. Teman-teman bisa nulis dari yang mau kronologis dan segala macam. Bisa juga yang dari yang umum khusus ke umum dan segala macam. Esai itu fleksibel. Kemudian kuncinya narasinya perlu luas. Nah,
kita ngomongin soal sumbernya dari mana kita nulis esai. Ini kalau meminjam beberapa poin-poin yang pernah dituliskan Muhyiddin M. Dahlan. Ini agak tulisan lama soalnya, perpustakaan, subjek manusia, flora dan fauna, internet, dan imajinasi. Ya intinya menulis itu, pada dasarnya menulis itu bisa dari mana aja lah, singkatnya gitu. Tapi kemudian supaya kita semua bisa segera menulis, dan kemudian setelah itu bisa menulis dengan baik, itu kuncinya tulisan dekat dan kamu ketahui. Sekaligus dekat dengan halayak luas. Yang sekaligus dekat dengan halayak luas itu bonus nanti. Gitu. Tapi awalnya tulis dari yang dekat dan kamu ketahui. Karena kalau kita mengkonsepsi esai itu sesuatu yang berat, sesuatu yang harus misal bahas, wah hal-hal yang kira-kira ini penting, ini menyangkut masa depan bangsa Indonesia atau masa depan hubungan Indonesia dengan Iran dan segala macam, misal gitu ya. Itu teman-teman akan terhambat, waduh ini pertimbangannya harus nulisnya hati-hati nih segala macam. Akhirnya nggak jadi nulis juga gitu. Maka panduan awalnya adalah menulis yang dekat dan kamu ketahui. Misal ini banyak case di Mojok ya teman-teman. Esai di Mojok itu ada esai yang bahkan ngomongin otomotif gitu ya, ada Otomojok. Itu review eh, mobil, motor gitu. Cuman memang pendekatannya pakai esai. Ada experience dia naik kendaraan itu, kemudian dia juga memberikan value-value pendapat, penilaian tentang kendaraan itu. Nah, teman-teman ketika membaca tulisan yang ditulis orang yang biasa atau biasa naik mobil gitu katakanlah. Bukan sekedar biasa, dia sopir gitu. Dengan saya yang misal baru belajar nyetir setahun lalu gitu dan jarang-jarang bawa mobil. Itu jelas sangat jauh perbedaannya. Sopir yang kebetulan bisa nulis pasti detail, paham misal Fortuner ketika naik di tanjakan seperti apa, ketika ngebut 120 km di jalan tol limbung apa enggak dan segala macam. Itu hal-hal yang nggak bisa dideskripsikan oleh orang yang naik mobil aja jarang gitu. Jadi ide itu bisa datang dari teman-teman baca buku terkait sejarah atau apa bisa kepikiran nulis esai gitu. Tapi apakah teman-teman kemudian udah memahami betul sejarah itu? Itu yang jadi pertanyaan selanjutnya. Ketika teman-teman yakin paham, nulis, syukurlah bisa jadi bagus. Tapi kemudian ketika teman-teman sebenarnya belum terlalu paham tapi terlalu percaya diri untuk menulis gitu kan, itu kan sejarah bisa ternyata teman-teman tafsirkan secara salah. Tapi ketika teman-teman menulis yang dekat itu misalnya teman-teman menulis pengalaman menjadi mahasiswa teknik di Iran gitu, atau hal-hal tentang Iran yang biasanya disalahpahami oleh orang Indonesia gitu. Dengan perspektif teman-teman yang sudah tinggal katakanlah 3 tahun 4 tahun di Iran, itu sisi pengalaman, experience teman-teman akan jadi nilai lebih, nilai yang tidak bisa dijabarkan atau tidak bisa dikuasai orang-orang yang membaca di Indonesia misalnya gitu, karena tidak semua orang berkesempatan pergi ke Iran dan segala macam. Boleh di next. Kita dia yang pada dasarnya esai itu bisa datang dari berbagai sumber idenya. Namun dari sumber-sumber itu satu hal yang bisa membuat teman-teman cepat belajar menulis esai, kemudian cepat menyelesaikan esai dan cepat mengekskalasi kemampuan menulis esainya, itu adalah sesuatu yang dekat. Next, boleh. Nah, oke. Tadi ya teman-teman, tadi kan ada pertama sesuatu yang dekat,
Dan di kalimat kedua ada syukur-syukur hal itu dekat dengan banyak orang gitu. Ya untuk memahami itu, seenggaknya kita ini ada 4 dari 9 elemen media massa yang dikonsepsi sama Bill Kovacs. Ada media itu mencari kebenaran dan mencari dan menyampaikan kebenaran, berpihak kepada publik, disiplin verifikasi dan independen. Ya ini jauh dari penulisan esai sebenarnya konteksnya. Cuman kalau disarikan secara umum, ya pada dasarnya kalau misal mau nulis ke media, apa yang ditulis itu perlu sesuatu yang penting atau menarik. Syukur-syukur penting dan menarik buat orang banyak. Nah, itu sih konsepsi penting dan menarik itu yang wajib. Misal teman-teman mau menulis di media online gitu ya, atau media massa secara umum yang khalayak membacanya luas. Nah, tapi teman-teman bisa juga ada panduan lain untuk menemukan ide menulis. Ada di next selanjutnya, di slide selanjutnya. Nah, ini sebenarnya nilai berita untuk panduan menulis berita. Mungkin teman-teman yang biasa nulis berita atau berangkat dari latar belakang komunikasi itu pernah mendengar ini ya. Jadi selain yang dekat ya teman-teman, ketika tadi teman-teman sudah menemukan sesuatu yang dekat untuk memastikan apakah ini penting atau menarik buat orang banyak, ya ini ada guideline-nya itu. Biasanya kalau mau nulis berita itu kan kita mempertimbangkan atau wartawan atau mempertimbangkan hal-hal ini. Paling bagus ketika ada semua aspek ini sebenarnya ada beberapa versi ya teman-teman. Ada yang 7, ada yang nyebut 9, 10. Tapi saya 7 aja. Jadi paling menarik atau paling bagus ya ketika semua elemen ini ada dalam satu tulisan. Tapi seenggaknya ada 1-2 lah dari elemen ini, dari nilai ini yang ada di tulisan teman-teman. Dan itu udah cukup lah untuk jadi panduan, oke, tema ini bisa ditulis. Nah, pertama penting, definisi penting ya artinya punya arti lah buat orang lain gitu. Atau memengaruhi aja itu orang lain. Skala kejadian ya untuk mengukur, kemudian misal ada gempa dengan ada gempa magnitudo 8 dengan gempa magnitudo 5. Tentu skala kejadiannya lebih penting gempa magnitudo 8 karena pasti dampaknya lebih besar. Kemudian tadi ada kedekatan. Jadi kedekatan itu ada 2 teman-teman. Satu kedekatan secara geografis ya, kita pahami kedekatan geografis. Misal ini teman-teman paham bahwa kalian nulis untuk orang Indonesia, tulisan di Iran mungkin jadi nggak relevan gitu. Tulisan seputar hal-hal yang terjadi di Iran mungkin nggak relevan. Tapi ketika teman-teman tinjauannya adalah kedekatan secara psikologis, nah ini bisa lain. Ada hal-hal tentang Iran yang mungkin secara psikologis dekat dengan orang Indonesia. Misal ngomongin mahasiswa Indonesia di Iran, pasti itu masih menarik untuk orang Indonesia. Atau ngomongin isu keislaman di Iran, itu sedikit banyak masih relevan dengan orang Indonesia karena orang Indonesia juga Muslim gitu, segala macam. Jadi kedekatan itu ada 2 konsep ya. Kedekatan secara geografis dan psikologis. Selanjutnya ada istilah keterkenalan ya, prominence gitu. Ketika teman-teman menulis presiden, sosok presiden Iran gitu misal. Nah, ini tentu jadi menarik untuk dibaca seluruh mahasiswa Indonesia di Iran. Karena sosok beliau ini punya keterkenalan gitu di kalangan mahasiswa Indonesia di Iran. Tapi beda lagi ketika misal menuliskan maba, sosok maba gitu, ketika dia tidak punya value menarik, kemudian dan dia nggak terkenal, tentu nilai berita atau nilai untuk ditulisnya jadi berkurang.
Selanjutnya aktualitas, ya kita tahu ya sesuatu yang baru dan relevan untuk kita ikuti sekarang. Kemudian keunikan dan ketidakbiasaan. Ketidakbiasaan ini contohnya misal Pak Jokowi sebagai presiden masuk ke gorong-gorong. Nah, itu kan sesuatu yang tidak biasa. Presiden dikonotasikan bahwa profesi atau jabatan yang paling tinggi di Indonesia gitu. Gorong-gorong dikonotasikan sesuatu yang rendah. Jadi ketika orang paling tinggi masuk ke sesuatu yang rendah, nah itu jadi sesuatu yang wow gitu atau menarik untuk ditulis. Makanya saat beliau dulu sering masuk ke GOT itu kan jadi sering diberitakan. Dan kemudian banyak esai-esai juga yang menguliti gaya politik apa turun ke selokan gitu segala macam. Karena itu hal yang tidak biasa dan itu menarik untuk ditulis. Jadi walaupun ini nilai berita, karena memang esai juga sebenarnya produk media, jadi nilai berita ini juga bisa jadi panduan untuk menulis esai, untuk mencari ide untuk ditulis sebagai esai. Itu teman-teman. Boleh di next. Ya. Nah, setelah kita bicara soal dari mana datangnya ide, kita perlu sama-sama menyadari ya bahwa di dunia kita sekarang ini tidak ada yang baru, nyaris tidak ada yang baru. Ini jadi tantangan juga ketika kerja di media, teman-teman. Yang mana misal aku sehari nulis satu feature sekitar 1.200 sampai 1.500 kata, Senin sampai Jumat. Idenya itu terbatas. Tahun itu kerasa udah kehabisan ide gitu. Apalagi yang ditulisnya di Jogja, rasanya udah ditulis semua gitu. Tapi akhirnya cara menyiasatinya adalah mencari sudut pandang, angle lain dari suatu peristiwa tertentu. Gitu. Salah satu modalnya ya dari tadi, dari nilai berita itu bisa dijadikan satu panduan untuk mencari sudut pandang dari tulisan. Dari satu peristiwa, teman-teman bisa menyoroti, misal siapa yang terkenal dalam acara itu, dia ngomongin apa, atau misalnya mencari keunikan-keunikan dalam acara itu. Misal apa ya ya misal ada acara di Karbala ya kemarin itu. Dari satu acara itu misal bisa jadi banyak sekali tulisan. Misal ada siapalah katakanlah Ahmad dan Fahmi gitu ya datang ke acara itu. Keduanya bisa menuliskan esai yang berbeda dari bacaan itu. Asalkan mereka menuliskan apa yang mereka rasakan, mereka amati, mereka lihat selama mengikuti prosesi acara. Karena tadi, bagaimana orang melihat suatu peristiwa itu kan pasti beda-beda. Dari situ aja udah jelas ketika kita mencoba menggali secara detail suatu peristiwa dari menggunakan seluruh indera kita akan masing-masing menyerap sesuatu yang berbeda. Misal si Ahmad nulis eh, peserta yang datang dari jauh-jauh dari Australia atau dari berbagai dunia lain, belahan dunia lain. Si Fahmi membahas hal-hal yang misal disalahpahami, biasanya orang Indonesia salah pahami dari ritual itu. Misal ternyata ritualnya yang gini yang saya lihat di Indonesia, apa di Facebook Indonesia biasanya disebut acaranya begini begini begini. Dan itu bisa mendatangkan ya ini keragaman sudut pandang. Dan itu penting ketika pada akhirnya nanti teman-teman sudah sering menulis esai, menemukan sudut pandang ini jadi sesuatu yang penting sekali karena ya tanpa itu kalian akan waduh nulis apa lagi ya akan merasa terhambat gitu. Misal dalam proses ini konteksnya dalam proses liputan saya gitu. Pernah suatu ketika saya ngeliput
sesuatu yang viral. Ada di Jogja gerakan bagi-bagi nasi. Sebenarnya gerakan bagi-bagi nasi ini kan sesuatu yang lumrah lah. Mau di Jakarta, di Semarang, di mana-mana pun ada gitu. Dan kemudian gerakan itu pun bisa dikritisi dari berbagai sisi. Misalnya memanjakan orang yang sebenarnya masih bisa berusaha untuk supaya dapat makan sendiri gitu. Gitu. Beberapa media lain saat itu sudah nulis tentang profil orang yang berbagi nasi segala macam. Saya agak telat untuk meliput itu, tapi kemudian mikir nih, ini kira-kira apa yang bisa ditulis? Sehingga saat itu saya mutusin untuk terjun langsung, nggak sekedar wawancara si penggerak itu, tapi saya terjun langsung untuk ikut saat dia membagikan nasi ke apa namanya ke kos-kos mahasiswa, kos-kos pekerja. Nah, di situ ternyata saya menemukan temuan yang saat itu menurut saya menarik. Ada mahasiswa yang masih muda sebenarnya, ya mahasiswa masih muda sih. Tapi keluar dari kos itu lemas, mukanya pucat, bibirnya kering. Itu kayak bener-bener seharian belum makan gitu loh. Dan kemudian setelah ikut membagikan nasi ke sekitar 10 titik itu, saya coba bikin tulisan tentang mahasiswa-mahasiswa kelaparan gitu di Jogja. Yang ternyata ada gitu, banyak. Selain dari pemaparan si narasumber saya yang penggerak berbagi nasi itu, saya juga mencantumkan bagaimana saya bertemu, melihat, ngobrol singkat dengan para eh, orang-orang yang mendapatkan nasi ini. Dan bahwa faktanya banyak mahasiswa kelaparan itu. Akhirnya angle-nya yang sudut pandangnya saya angkat ya tentang mahasiswa kelaparan itu. Dan ternyata ya lumayan ramai. Karena kemudian orang mungkin nggak relate dengan berbagi nasi. Nggak semua orang mungkin pernah berbagi nasi. Tapi mungkin semua orang pernah merasakan kelaparan gitu loh. Walaupun nggak semuanya kelaparan karena nggak punya duit untuk makan. Mungkin karena ada yang lagi acara kemudian belum bisa beli nasi gitu. Akhirnya merasakan lapar. Jadi kelaparan itu sesuatu yang bisa dirasakan banyak orang. Akhirnya selain saya semakin dekat dengan apa yang saya tulis karena ikut langsung turun ke lapangan. Ada angle baru dan juga ternyata muncul sesuatu yang relate dengan banyak orang. Di saat itu tulisan itu dibaca yang tentu nggak sampai kayak tulisan surat terbuka untuk presiden untuk apa penggemar Jokowi seluruh dunia cuma dibaca sekitar 200.000 tapi itu lumayan lah saat itu ketimbang misal saya memutuskan untuk sekedar wawancara si apa inisiator berbagi nasi jadi sudut pandang itu sesuatu yang sangat krusial ketika nanti teman-teman mulai konsisten nulis bisa di next. Nah sebenarnya tadi terkait berbagi nasi itu sesuatu yang bisa juga ditulis sebagai esai gitu. Tapi karena saya udah kerjanya bikin liputan, capek ya, nggak sekalian tak tulis esai lah, cukup liputan aja. Tapi artinya dari interaksi teman-teman dengan misal dengan kehidupan di Iran itu sudah bisa jadi banyak sekali topik tulisan. Sebelum ngisi acara ini, saya sempat riset kecil-kecilan, browsing keyword di Google nih, mahasiswa Indonesia di Iran. Kemudian kuliah di Iran, dua keyword itulah. Itu ternyata masih sedikit banget tulisan-tulisan baru gitu. Atau kemudian tulisan-tulisan yang menjelaskan bagaimana sih, misal kuliah di Iran dengan apa, bagaimana kuliah di Iran dituliskan dengan menarik gitu. Atau kemudian bagaimana mahasiswa di Iran itu menemukan berbagai hal yang nggak mereka temukan di Indonesia, kulinernya seperti apa, dan segala macam. Ternyata masih sedikit itu. Dan dari itu aja aku menyimpulkan bahwa wah ini bisa jadi banyak sekali bahan tulisan gitu.
kalau nggak salah tadi keyword mahasiswa Indonesia di Iran itu apa paling atas tentang apa judulnya mahasiswa Indonesia di Iran benar didoktrin gitu atau apa gitu. Jadi artinya itu kan berita yang wah kurang menarik lah untuk muncul di situ. Ada banyak ceruk yang bisa ditulis lah, esai-esai yang bisa banyak ditulis, nggak harus yang berat-berat, tapi tentang kehidupan di Iran. Misal bagaimana transportasi di Iran, kemudian kulinernya tadi ya, kemudian bagaimana orang Iran melihat orang Indonesia, dan kemudian banyak sekali lah hal-hal yang bisa ditulis. Itu sih tadi aku sekilas dari coba iseng-iseng ngetik mahasiswa Indonesia di Iran. Nah, teman-teman, sebenarnya Google ini sudah apa punya panduan untuk menentukan mana tulisan yang baik, mana tulisan yang enggak. Walaupun misalnya konteksnya teman-teman nulis nggak selalu untuk Google ya, tapi aku pikir ini menarik untuk jadi panduan teman-teman dalam menulis. Google itu ada istilahnya punya EEAT ya, Experience, Expertise, Authoritativeness, dan Trust. Jadi konten-konten yang biasanya muncul di halaman pencarian teratas Google itu konten-konten yang punya nilai-nilai ini. Misal ya, eh, kita bahas dari experience. Experience artinya pengalaman. Konten-konten yang penulisnya benar-benar punya pengalaman dalam dalam topik itu biasanya lebih lebih potensial untuk direkomendasikan Google berada di page one. Kemudian expertise, orang yang memang punya latar belakang ahli atau punya pengetahuan mumpuni di bidang yang ditulis juga punya potensi lebih tinggi untuk berada di halaman teratas pencarian. Itu sih dua utamanya. Kalau authoritativeness itu berkait-kaitannya dengan webnya ya. Misal teman-teman ketika mencari info kesehatan gitu, obat batuk gitu, pasti yang muncul atas-atas itu kan Halodoc gitu ya. Web-web yang memang fokus di kesehatan di Indonesia. Itu authoritativeness dan trust lah. Tapi dua hal yang di aku garis bawahi di EEAT ini yaitu experience dan expertise. Nyambung ke hal awal tadi, poin-poin di awal bahwa ini ya teman-teman, nulis esai itu nggak perlu berangkat dari sesuatu yang jauh, yang apa terkesan penting banget gitu loh, atau politik nasional dan segala macam. Tapi bisa jadi berangkat dari hal-hal sederhana yang memang teman-teman punya pengalaman di situ dan punya expertise di situ. Gitu. Google aja merekomendasikan eh, dua elemen itu supaya tulisan-tulisan yang punya dua hal ini bisa muncul di halaman teratas mesin pencarian mereka. Artinya tulisan-tulisan semacam ini memang punya kualitas lebih. Nah, ketika teman-teman menuliskan sesuatu yang dekat, hampir pasti dua hal ini udah di kantong teman-teman. Dan itu apa? Ya, kembali lagi. Jadi langkah awal yang baik untuk mulai menulis esai. Bisa di next. Nah, masalah-masalah penulis pemula. Jadi ini ya penulis secara umum lah ya, yang sedang belajar menulis. Nah, pertama ini penulis biasanya pengen bicara topik yang terlalu luas gitu. Padahal dalam penulisan esai gitu ya, terkhusus ini pakai perspektifnya Mojok ya, bagaimana Mojok mengkurasi esai-esainya, itu yang direkomendasikan atau yang dipilih justru yang temanya spesifik. Berangkatnya dari peristiwa, bukan dari tema yang luas. Misal membahas kemiskinan di Jogja. Kemiskinan di Jogja itu kan kalau diturunkan lagi masih ada banyak
tema turunannya atau topik turunannya gitu. Misal ngomong kemiskinan di Jogja, harus ada paling nggak supaya menarik ya tulisannya. Ada satu peristiwa penting. Nah, misal Mojok terakhir ramai tulis tentang kemiskinan di Jogja itu ketika BPS merilis data bahwa Jogja itu provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa. Nah, saat itu juga berangkat dari peristiwa itu, Brad, ngomongin kemiskinan. Baru itu tulisannya jadi tulisan yang kuat, kemudian relevan. Jadi, ketika menulis, idealnya berangkat dari suatu peristiwa, alih-alih tema yang luas, terutama ketika ini menulis esai yang yang berusaha merespon isu-isu tertentu ya, gitu. Nah, misal kayak pandemi kemarin gitu, itu kan di Mojok itu kan banyak banget yang ngirim tulisan kesehatan di masa pandemi, pendidikan di masa pandemi. Itu kalau dalam perspektif Mojok itu tulis tema-tema yang hampir pasti nggak naik karena sudah pasti itu bakalan ngomongin terlalu banyak hal, padahal tulisannya ya nggak terlalu panjang. Kalau udah kayak gitu, artinya tulisannya bakalan nggak tentu ini arah pembahasannya kemana, fokusnya kemana. Beda misalnya ngomongin tadi pendidikan di masa pandemi gitu. Ada satu peristiwa kuat misalnya eh, ada desa tertentu di Jogja misalnya yang ternyata saat pandemi itu nggak punya akses internet sama sekali. Berangkatnya dari satu topik spesifik peristiwa di desa itu kemudian baru dikaitkan dengan sesuatu yang lebih luas. Itu justru lebih impactful gitu. Nah, selanjutnya ada juga masalah ketiadaan mood ya. Mood ini kan bisa diartikan situasi hati ya, situasi moodnya sedang baik, sedang buruk dan segala macam. Tapi ternyata aku pernah dapat ini arti istilah mood yang lain gitu dari mantan redaktur Mojok, Mas Hadafi, Ahmad Hadafi. Dia cerita bahwa mood itu juga bisa diartikan data yang memiliki keterkaitan emosi dengan penulis. Artinya apa? Ketika nulis tadi, ketika kita nggak merasa relevan dengan banyak hal di sekitar, kita nggak berusaha peka dengan hal di sekitar, kita nggak bakalan menangkap banyak persoalan gitu. Yang padahal persoalan-persoalan itu di sekitar kita itu bisa jadi data untuk memperkuat tulisan kita. Itu ketiadaan mood, kemudian kurang referensi. Ini sudah barang pasti bagi orang yang mau konsisten menulis, bacaan itu atau referensi itu jadi bahan bakar. Dan kemudian bacaan itu tidak hanya diartikan sebagai buku, gitu ya. Bacaan itu luas. Ya sekarang kalau ngomongin teks itu kan teks bukan cuma buku, walaupun kalau mau membaca secara komprehensif, kemudian konsisten melatih fokus, itu buku adalah pegangan penting, tapi di internet juga banyak lah referensi bacaan. Tapi selain itu, bacaan itu bisa juga dari sekitar tadi, pengamatan kita, pemindaian kita terhadap persoalan-persoalan yang ada di sekitar. Itu bisa jadi referensi penting untuk menulis. Ketika orang yang lebih aware dengan apa yang terjadi di sekitar, itu pasti lebih mudah lah untuk menemukan hal-hal untuk ditulis. Jadi eh, itu tentang masalah-masalah penulis mula. Next, di topik nanti selanjutnya itu ada beberapa pembahasan yang lebih teknis tentang gimana sih menulis esai gitu. Mulai dari misalnya beberapa kesalahan sebelum menulis esai, membuka esai dengan baik, menutup esai dengan baik, gimana struktur esai, dan teknik lain dalam kepenulisan. Tapi karena
kita terbagi dalam dua sesi hari ini dan besok. Jadi tentang teknis-teknisnya itu tak buat besok. Ya. Kita tadi membahas tentang apa sih SI, kemudian bagaimana menemukan ide sampai gimana mengeksekusinya. Ya itu dulu sih kalau terkait konseptual awal tentang SI. Mungkin bisa diskusi aja. Mungkin banyak yang nggak jelas bisa ditanyakan juga sekalian. Begitu Mbak Salsa, kurang lebih diskusi saja setelah ini. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Hamam atas pemaparannya yang sangat bermanfaat. Wow, menarik. Ayo teman-teman langsung aja apa ada yang ingin ditanyakan bisa di kolom chat, nanti aku bisa bacain atau bisa langsung raise hand. Oh ya, aku mau komentar ini deh di slide yang ini, yang jika aku Hmm. menjadi gubernur Jogja. Itu kira-kira tulisan ini sampai nggak ya di gubernur Jogjanya itu sendiri? Menarik gitu kalau misalnya ada tanggapan nih dari gubernur Jogja. Terus Mau, atau ada tanggapan dari Pak Jokowi gitu kan. Terus ada tulisan balasan itu kayak apa berbalas-balasan esai gitu. Menarik banget. iya kalau kalau sampai Gubernur Jogja sampai ngarso dalam Sri Sultan itu kurang tahu ya. Tapi Mojok itu sering banget bermasalah sama Pemda. Hmm, Karena kan eksekutornya di lapangan kan Pemda ya. iya. Sultan itu kan jarang anu. Jadi bukan hanya ini ya. Ini salah satu yang kemudian sempat juga membuat Pemda tersinggung. Selain ini pernah juga tentang kemiskinan gitu ya. Saat kemiskinan tuh Mojok bikin lumayan nonjok juga. Itu dampaknya sampai kerjasama dan lain-lain kita ke pending juga itu. Kerjasama dengan Pemda ya. Karena kan kita ada kerjasama program, iklan gitu-gitu. Pending juga sempat. Dan kemudian dampaknya juga ke reporter lapangan. Karena Hmm, opini yang nonjok-nonjok banget. Padahal kan aku butuh juga nih wawancara sama orang Pemda gitu-gitu untuk buat berita gitu ya. Jadi aksesnya iya. agak sedikit susah. Mungkin kalau untuk Hmm, sampai Sultan langsung itu kita nggak tahu ya. Cuman kalau sampai staf-stafnya di Pemda itu sering gitu mojo. Kalau jadi Jokowi ini maksudnya efek apa namanya karena tulisannya yang sangat kritis dan tajam, jadinya efeknya kebanyakan negatif mm, gitu mak. iya kalau ke mojoknya sih iya karena kan Pemda kemudian meresponnya nggak kemudian membalas dengan esai gitu. Tapi kemudian kan Hmm, gebuk dari belakang gitu loh. Kerjasamanya agak disusahin. Kemudian ketika wartawannya ke sana mau cari informasi agak nggak terbuka dengan wartawan lain gitu. Itu oh sih. ya, semacam tidak digubris gitu ya. Heeh. Tapi kalau sampai sultannya langsung belum belum ada konfirmasi sih. Nah, Siap, tapi kalau siap, yang siap. ngomongin Jokowi itu ini nggak tahu Pak Jokowinya tahu apa enggak. Tapi kayak Gibran itu mocok Pak. Ini kan misal 2014 ya tulisannya Mas Aji tadi. Kan setahun atau Hmm? 2 tahun kemudian akhirnya mocok ketemu langsung sama Gibran gitu. Dan saat itu Gibran juga ngaku sering baca mojok, terutama esai-esai tentang Jokowi. Oke. Ya itu Terus sih apa kalau katanya? sampai ya dia Hmm. ngomongin pokoknya ada kok di tulisan mojok itu bertemu Gibran gitu. Hmm. Tapi saat itu saya belum di mojok juga. Tapi intinya Gibran cerita satu ngikutin mojok juga. Tapi lebih ke lucu-lucunya dia merasa mojok itu lucu. Ya, lebih ke itu sih. Berarti ini ya, Mbak ya. Sama Oh, oke. saya punya pertanyaan. Nggih. Eh, Ini share screen-nya bisa dimatiin dulu mungkin Mas oke, Mas oke, Mursyid. nanti. Oke. Oke, siap. Pertanyaan saya gimana? Saya kadang-kadang bertanya-tanya kepada para penulis profesional, maksudnya yang mungkin sudah kerja seperti ya Mas Hamam atau Mas Iqbal tadi. Kadang-kadang saya bertanya-tanya
bagaimana sih mereka bisa konsisten untuk menulis gitu. Karena kebetulan Hmm. saya juga eh, sempat nulis di Mojok gitu. Ada masuk tulisan saya. Cuma mood itu untuk konsisten jadi seorang penulis yang profesional itu kayaknya saya kok kadang-kadang pesimis. Saya ini bisa nggak sih jadi penulis gitu? Kok ngelihat Ah. ngelihat orang-orang sebegitu sebegitu konsistennya, sebegitu hebatnya, atau kadang-kadang kok nggak pernah kehabisan ide. Saya melihatnya seperti itu. Saya itu yang ingin saya tanyakan, gimana sih, apa sih tipsnya orang bisa bisa punya konsistensi dan tidak pernah kehabisan ide untuk menulis itu. Oke, oke. Oh, iya, iya, iya. Aku baru notice Mas Mursid nulis di Mojok juga ini. Belum lama nih yang terakhir ya Mas ya, yang Fatimah. Tadi tentang Mas, ini ya, tentang ya. konsistensi. Jujur itu buat saya juga susah ya Mas ya. Saya itu bukan orang yang bisa konsisten tanpa ada tanggung jawab. Itu. Ketika nggak ada tanggung jawab yang mengikat, itu susah untuk kemudian konsisten nulis. Saya pertama nulis di Mojok dan terbit itu 2019, Mas. Dan itu hoki. Karena apa? Tulisan pertama langsung tayang di SI gitu. Tapi setelah itu nulis belasan kali nggak pernah tayang. Baru setahun kemudian tayang. Tapi intinya tanpa tanggung jawab yang mengikat itu aku ngerasa kesulitan untuk nulis. Padahal satu-satunya cara ya supaya untuk meningkatkan kualitas tulisan itu kan dengan konsistensi. Jadi kalau tips dari aku ya secara personal ya Mas ya, itu cari komunitas atau bahkan pekerjaan lah apapun itu yang menuntut diri kita untuk nulis secara reguler. Itu cara paling satu-satunya cara sih buat orang malas kayak aku gitu ya, misalnya gitu. Jadi entah itu lewat komunitas, organisasi atau pekerjaan yang memang punya habit atau memberikan tanggung jawab untuk konsisten menulis. Itu satu-satunya kunci Mas kalau menurutku buat orang-orang yang memang susah dalam konsisten. Selain itu goals sih Mas, goals. Kayak tadi misal eh, apa namanya, kita tuh nulis untuk apa gitu. Saat itu aku nulis pengen dimocok bukan karena uangnya gitu loh, karena pengen coba nulis bisa nggak sih tembus mocok atau tembus media lain gitu yang punya proses kurasi ketat. Setelah tayang satu kali itu kan saya pengen ngetes aku hoki apa aku beneran bisa sih gitu. Kemudian aku nulis-nulis lagi itu karena dorongan aku pengen bisa tembus lagi. Walaupun nggak konsisten banget ya, tapi itu membuat aku seenggaknya menulis belasan tulisan sampai akhirnya baru setahun kemudian tembus lagi satu gitu di SI gitu. Itu sih Mas. Satu tadi cari, kalau menurutku personal itu cari lingkaran atau sesuatu yang menuntut kita untuk menulis. Dua, tentukan tujuan sih. Kan banyak ya Mas tujuan masing-masing dari kita punya tujuan, bisa untuk personal branding, bisa untuk pembuktian kepada diri sendiri. Misal kalau penulis cerpen ya pada masa 2000, awal 2000-an itu kan barometer cerpen di Indonesia kan Kompas gitu ya. Kalau misal aku dengar Mas Putut ya, apa suku Mojok itu, dulu itu dia salah satu hal yang mendorong dia untuk menulis terus ya, dia pengen bisa tembus eh, cerpen Kompas, halaman cerpen Kompas. Supaya apa? Ya supaya dia dapat validasi lah, seenggaknya, oh cerpenku itu emang berkualitas gitu. Tapi at least tujuan itu jadi awal untuk dia kemudian konsisten menulis gitu. Nah tentu nggak tahu ya setelah dia kemudian bisa lolos, bahkan kemudian rutin tulisannya lolos, dia pasti punya tujuan lain dalam menulis gitu. Tujuan itu juga yang jadi nomor dua itu, yang perlu diperkuat apa sih menulis itu.
Apakah untuk materi, ya menulis bisa dapat uang walaupun nggak bikin kaya ya mungkin ya. Nah, ataukah niat-niat lain gitu untuk personal branding dan segala hal. Tapi menurutku ada dua itu sih Mas, yang seenggaknya bisa di-trigger untuk konsisten. Siap, Mas. Saya malah baru nyadar Mas Mursid pernah nulis di Oke, Mojok. dicatat nih, Itu dicatat. saya ngeh gitu pas ada tulisan Fatimah Azahro itu, wah saya baca itu pas tayang. Tapi kemarin nggak ngeh ya kalau itu Ah, jenengan. siap. Oke, menarik Mas. Enggak, itu aku juga gitu. Ini kayak karena hoki atau karena apa gitu kan. Berarti sekarang harus ada goals bahwa harus tembus lagi supaya menguji bahwa tulisanku tuh berkualitas gitu ya. Seenggaknya Siap, itu yang Mas. dulu Terima aku kasih terapin banyak. ya Mas. Itu dulu yang aku terapin gitu ya. Heeh. Makasih banyak, Mas Tamam. Oke, sami-sami Mas. Mas Hamam izin nanya sih kalau boleh nih. Boleh nggak Mbak Iya. Salsa? Oh, monggo Mas, silahkan. Sebenarnya agak tertampar juga sih ketika Mas Hamam Nah, bilang itu kalau misalkan apa ya mengenai Iran ataupun pelajar Iran pelajar Indonesia di Iran itu masih kurang terkenal di dunia media, apalagi media website segala macam gitu kan. Terbukti dari searchingnya Mas Hamam tadi tuh sebenarnya ya aku tergelitik juga, terpukul. Gimana gitu, apa namanya buat apa namanya membranding Iran ini supaya lebih luas Mm-mm. lagi gitu kan. Mm-mm. Eh, itu mungkin satu tamparan lah insya Allah setelah ini kita Mm. sama-sama bangun nih Mas Mursid nih dari ketiduran kita selama ini udah terlalu lama tidur kita ya. Iya, iya. Sama mau nanya ini sih Mas, barangkali esai ini kan mungkin punya karakteristik apa namanya karakteristik yang berbeda ya dengan opini dan berita ataupun yang lainnya gitu. Nah untuk Heeh. esai ini sendiri kira-kira kita bisa apa namanya kita bisa kirimkan di ranah apa aja barangkali gitu Mas. Apakah bisa Oke, dibukukan oke. kah? Apakah bisa dimajalahkan kah? Atau emang cuma di Mm-mm. media berita aja gitu kan? Ranah-ranah Oke, esai oke. ini kira-kira di mana aja barangkali gitu Mas. Terima kasih Mm. banyak. Ya Mas, sebenarnya itu fleksibel ya Mas. Sekarang ngomongin distribusi esai, semua media massa hampir pasti ya, itu punya kanal khusus untuk esai dan opini. Nah, tapi kemudian yang jadi tantangan kan, apakah cerita-cerita kita atau esai-esai kita itu relevan itu loh untuk media itu. Nah, ketika kita nggak bisa menembus itu, sebenarnya bukan berarti tulisan kita jelek kok, Mas. Serius. Di Mojok itu, misal ini sudut pandang dari dalam redaksi ya, Mas. Di Mojok itu kadang ada tulisan bagus, tapi kadang-kadang bagusnya nggak sesuai kebutuhan gitu loh. Nah, karena media kalau dari sudut pandang di dalam orang dari dalam redaksinya kan bukan hanya masalah baik dan buruk ya, suatu tulisan, tapi apakah tulisan ini bisa dibaca banyak orang atau enggak ya? Karena kita kan ngejar traffic juga gitu. Nah, itulah yang jadi tantangan. Nah, tapi sebenarnya selain dikirimkan ke media itu, eh, tentu bisa lewat platform-platform blog, personal blog ya, blog pribadi itu udah banyak banget platformnya. Dan kemudian blog pribadi juga bisa terindeks Google ya. Jadi ketika teman-teman nulis pengalaman apa hidup di Iran gitu, walaupun di blog pribadi, pada dasarnya itu juga bisa terindeks Google dan bisa ditemukan oleh orang yang mencarinya di mesin penelusuran. Itu. Nah, tapi Mas, sebenarnya sekarang ini juga muncul media yang apa ya, semi blogging. Intinya media mungkin yang memang tetap ada kurasinya, tapi tidak terlalu ketat. Dan juga mengkhususkan diri sebagai media opini. Kalau misal ya di Muhammadiyah ya, itu ada IB Times gitu ya. Kemudian di NU ada Islami.co dan kemudian dari dua organisasi itu saja itu banyak sekali turunan-turunan media alternatifnya. Misal di Muhammadiyah tadi ada IB Times, ada Milenialis, ada dan segala macam. Dan kemudian misal konteksnya untuk mahasiswa Iran, Iran kan apa ya di Timur Tengah ya kemudian isu-isu yang di Iran kemudian meski nggak selalu berkaitan dengan Islam itu sering diterima di media-media yang memang apa kontennya konten Islami gitu.
Nah, di media-media seperti itu sebenarnya ceruk-ceruk cerita tentang Iran itu bisa banyak dimuat. Tapi selain itu ya sebenarnya esai itu bebas. Kalau majalah, koran mungkin sekarang udah nggak relevan untuk jadi tujuan karena mereka kan slotnya hanya sedikit sekali buat tulisan-tulisan dari kontributor. Tapi ketika misal terlalu ribet untuk menunggu kurasi media, ya tadi kayak mungkin yang sudah diwacanakan teman-teman IPI Iran untuk membukukan, itu juga jadi salah satu alternatif lah agar supaya karya itu tuh bisa terdistribusi, kemudian ya lebih banyak kemanfaatannya. Toh selain dibukukan, ketika sudah dibukukan, teman-teman kan juga mungkin masih punya hak untuk mengirimkan, teman-teman yang menulis masih punya hak untuk mengirimkan tulisan itu ke media-media. Jadi pada dasarnya esai itu fleksibel, masih banyak yang mau menampung. Tapi memang untuk media cetak tadi udah nggak relevan lah untuk jadi tujuan distribusi. Kecuali mau dibukukan untuk personal atau personal organisasi atau dibagikan atau syukur-syukur bisa terbit di penerbit-penerbit mayor gitu. Penerbit-penerbit yang menjual buku-buku itu di toko-toko buku dan mendistribusikannya di marketplace. Kurang lebih itu. Potensinya banyak, Mas. Dan iya, nyambung ini tadi. Sebenarnya Terima iya, kasih Mas. Mas Alam. Tentang tentang ini, tentang tadi saya iseng browsing itu potensi, Mas. Bener asli. Banyak banget hal yang aku nggak tahu ya karena mungkin belum banyak ngulik tentang Iran, tapi aku yakin banyak sisi menarik lah yang bisa diketahui paling nggak calon mahasiswa gitu loh. Karena pasti kan IPI kan pengen lebih banyak mahasiswa Indonesia ke sana kan ya IPI Iran. Dan dengan semakin banyaknya konten-konten tentang kehidupan di Iran yang ada di Google gitu setidaknya, itu bakal jadi apa ya, panduan lah paling nggak buat menjawab rasa penasaran mereka. Karena kan kita tahu ya Mas ya, di Indonesia kan Iran dianggapnya sih yang kayak gini segala macam gitu. Tapi kan mungkin banyak hal yang disalahpahami orang Indonesia tentang kehidupan di sana. Nah sebenarnya ini ceruk Mas, kalau menurut saya ya, yang Siap, mahasiswa siap, itu perlu banyak menulis tentang itu. Karena ini siap. kosongan yang perlu diisi. Siap, Mas. Mungkin kalau misalkan ini ya, kami itu biasanya cuma share-share pengetahuan ataupun info-info itu melalui Instagram ataupun YouTube gitu kan. Kami itu Hmm. luput gitu kan. Kalau misalkan ada media tulis gitu barangkali. Karena Mm-mm. kalau media Instagram misalkan kan, kalau misalkan itu udah lama itu kan pasti tenggelam kan ya. Tapi kalau misalkan Mm-mm. tulisan ini terus bisa dicari gitu barangkali ya sebetulnya. Heeh. Iya, karena Instagram kan orang susah mencari by topik itu kan susah ya Mas ya. Betul, betul, betul. Kalau Google kan by topik, by keyword itu bisa diketik dan dicari terus. Betul. Timeless. Siap Mas, siap Mas. Insya Allah jadi PR besar nih buat saya pribadi dan teman-teman di Pikiran barangkali. Siap, siap. Oke Mas. Monggo Kak Sasa ada yang mau nanya lagi barangkali teman-teman? Silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya, tapi waktunya udah ada di penghujung acara kita. Coba satu lagi ada nggak kira-kira nih? Ada nol. Assalamualaikum. Monggo Mas. Waalaikumsalam. Salam Mas. Izin bertanya nih. Kenalkan nama saya Rama. Halo Mas Rama. Iya. Eh, Tadi saya nggak tahu saya dengerin gimana masalah angle tuh Mas. Angle tadi kan Mas kayaknya mematokin bahwasannya angle tuh lebih tepatnya itu tergantung bagaimana redaksi ataupun media yang kita kirimkan gitu kan. Sehingga angle-nya kita mengikuti angle yang diberikan sama mereka lah gitu, ibarat pandangan mereka gitu. Nah, saya pengen tanya sih pengalaman Mas sendiri tuh pertama kali menulis esai itu yang dimana dia tidak terpaut sama media itu gimana?
apa kan kita gini, kita menulis belum tentu tulisan kita ini sesuai dengan selera orang. Jadi angle kita ini Hmm. belum tentu sesuai dengan selera orang gitu. Karena kan sifatnya tadi esai sendiri kan subjektif sebenarnya Mas ya. Ya, personal. Nah, itu menurut pengalaman Mas sendiri yang pertama kali Hmm. menulis hingga akhirnya konsisten sekarang tuh gimana sih gitu. Akhirnya oh ini tuh selera saya yang mana oh ini bisa juga disukai sama selera orang gitu. Yang mana kita sendiri kan mungkin belum punya media buat menulis apa ya. Akhirnya kita tentukan angle kita sesuai media ini gitu. Jadi masih Oke, berjalan personal lah gitu. Ya, itu oke. gimana tuh Mas? Baik, Mas Rama ya Mas. Jadi tadi konteksnya ini ya Mas, ketika kita pengen tulisan kita tayang di media, sebelum menulis bahkan, ada baiknya kita meriset. Misal kumparan tuh opini yang diterima seperti apa, dan segala macam. Nah, kemudian ketika sudah seperti itu, gimana sih kita menyesuaikan nih tulisan kita supaya paling nggak masuklah dengan selera media itu. Dan kemudian relate dengan orang banyak. Jujur, esai pertama saya ini esai yang sangat nggak intelektual, Mas. Temanya ini untuk konteks yang ditayang di Mojok ya saat itu tahun 2019. Saya nulis tentang pacar saya, Mas. Pacar saya yang suka K-pop. Nah, gitu. Kemudian itu kan sangat personal ya, Mas. Ini cerita tentang pacar saya dan segala macam. Dan dinamikanya lah, bagaimana dia menyukai cowok-cowok Korea gitu. Nah, saya itu menuliskan gimana sih saya rasanya jadi cowok dari cewek yang bener-bener mengidolakan Korea. Karena kan cewek-cewek yang demen Korea banget itu kan sering dianggap terlalu fanatik dan segala macam. Tapi saya mencoba menggambarkan bahwa enggak segitunya kok gitu. Nah, sebenarnya itu personal, Mas. Tapi kemudian ketika setelah tayang itu saya mencoba menganalisis, oh ya, itu menjadi cocok untuk Mojok dan kemudian menjadi relevan untuk banyak orang, itu karena K-pop tadi. Cewek yang suka K-pop itu kan banyak banget ya. Isu itu isu yang global lah bahkan. Nah, itu relate dengan banyak orang itu di K-pop. Tapi sisi personalnya dari saya menceritakan pacar saya saat itu. Nah, sebenarnya konteks ini ya bisa juga diterapkan pada hal-hal lain gitu loh. Ya banyak lah. Jadi mungkin cerita kita personal, tapi ada ibaratnya cantolan dari kisah itu yang menyangkut sentimen orang banyak gitu. Kalau dari saya sih gitu. Dan itu bisa diterapkan di banyak hal ya. Misal ya banyak lah apa ya. Misal contoh pengalaman minta izin kuliah ke Iran gitu. Jadi saya misal dapat cerita dari Syahrul ya, yang kebetulan kuliah di Iran juga, kayaknya aktif di Iran juga kan dulu sempat ngobrol bahwa saat dia mau kuliah di Iran untuk S3, itu kan proses izinnya itu kan cukup panjang. Ada dinamika misal dengan orang tua yang menganggap Iran begini begini begini, kemudian dengan teman-teman aktivis dia dan segala macam. Nah, itu kan mungkin cerita personal dia, tapi kemudian konteks izin kuliah di sebuah jurusan atau sebuah tempat yang menurut banyak orang kurang ideal, itu kan mungkin dirasakan banyak orang juga. Ada yang orang pengen kuliah eh, di Amerika gitu dilarang karena dianggap liberal dan segala macam, maupun bahkan misal pengen kuliah di Universitas Katolik misal. Di Jogja kan banyak Universitas Katolik mahasiswanya Muslim. Dan memang Universitas Katolik itu punya jurusan-jurusan yang memang unggul gitu. Artinya situasi yang dialami Cak Syahrul itu kan bisa relate dengan banyak orang juga. Nah, dari situ sih. Jadi selain kisah personal ada cantolannya nih. Apa? Kalau saat itu cantolannya membawa saya hoki itu ya K-pop itu. Tapi K-pop kan hanya satu variabel lah. Teman-teman pasti bisa menemukan yang lain gitu. Apakah itu apa? Ya banyak lah intinya hal-hal yang relate dengan banyak orang. Kurang lebih gitu Mas Rama. Kalau dari saya ya.
kasih sangat Mas. tidak Terima intelektual itu. kasih. Oke. Menarik, menarik. Enggak sih, tapi kalau menurut aku nggak setuju sih kalau nggak intelektual karena aku yakin banget di setiap hal kayak every single things gitu. Di setiap hal kecil yang ada di dunia ini tuh semua tuh ada ilmunya gitu. Iya, Dan untuk betul. tentang K-pop ya, dan untuk tentang K-pop aku punya sudut pandang yang menarik karena apa? Karena Korea, karena negara Korea itu bagus banget gitu loh. Dia bisa dengan secerdas itu memasukkan budaya mereka ke banyak Hmm. hal yang bisa diterima dengan mudah oleh seluruh kalangan di dunia gitu. Teman-teman aku di sini Hmm. waktu aku ikut kelas bahasa kan ada orang Libanon, orang Suriah gitu ya. Terusnya orang India dan ternyata mereka sukanya tapi kalau kalau aku itu sukanya K-drama, drama Korea. Nah, terus di drama Korea tuh kayak dimunculin lagu Koreanya itu sendiri, terus cara makannya orang Korea gimana, makanan Korea gimana. Makanya sekarang di Indonesia banyak restoran Korea. Terus restoran Korea ada di mana-mana gitu. Dan nggak Hmm. nyangka juga kalau ternyata, oh yang suka drama Korea bukan cuma orang Indonesia gitu. Ternyata ada juga orang lain kayak gitu. Jadi kayak Indonesia harusnya bisa nih gitu ngikutin Korea gitu. Bisa masukin budaya-budaya Indonesia ke film-filmnya gitu. Terus ke Hmm. musik-musiknya atau apapun itu. Iya, betul Mbak Salsa itu bisa jadi satu tulisan itu. Menguak bagaimana fanatisme K-pop di Iran misalnya gitu. Itu kan banyak orang yang belum Iya, tahu. iya. Oke. Mungkin untuk Mas Hamam, apakah ada apa namanya penutup dulu untuk sesi hari ini? Oke. eh Ya kurang lebih itu sih. Intinya mungkin besok kita pembahasan lebih teknis dan mungkin diskusinya lebih panjang gitu ya Mbak ya. Oke, baik. Oke, terima kasih banyak kepada Mas Hamam atas kesediaannya dan juga ilmu yang sangat bermanfaat. Insya Allah kita bisa serap dan juga bisa segera diaplikasikan. Dan juga aku mau ngingetin teman-teman, kalau besok ada sesi yang akan lebih detail lagi, istilahnya kita akan lebih menyelam untuk gimana caranya menulis. Mau ngingetin untuk teman-teman semua, dimohon untuk mengaktifkan kamera karena kita akan sesi foto bersama, melakukan sesi foto bersama. Yuk, diaktifin dulu kameranya. Kak Ana, Kak Maula, Kak Pipih, nggak mau aktifin kameranya? Oke, kalau begitu kita langsung aja deh sesi foto bersama ya. Oh, ini cuma satu slide aja, ya? Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.